Halo umat Kristiani dimanapun berada. Podcast GKI Sidoarjo, Bajemwaru masih terus update Kak Novi. Tempat di mana iman, tawa, dan kopi nih, kopi nyampur jadi satu tanpa tambahan dosa. Tahun 2025 tuh gak kerasa ya, kayak berkedip aja. Udah Natal. Sekarang tinggal duduk ngopi seperti ini dalam nama Yesus. Kita masih diberi kesempatan untuk menghadapi menjalani tahun 2026 dengan sukacita. Tapi sebelum kita ngomongin tahun 2026 nih teman-teman, yuk kita flashback dulu. Apa sih momen-momen yang paling wow di tahun 2025 di GKI Sidoarjo Bajemwaru? Here we go. Jadi terharu juga ya setelah nonton ya. Aku sampai teteskan air mata loh. Gereja kita makin aktif, layanan makin ramai, dan banyak yang balik aktif setelah lama vakum loh. Itu tandanya Tuhan kita nggak pernah off, Kak. Cuma sinyal imannya nih yang sedikit kadang error. Tahun 2025 ajari kita banyak hal seperti sabar, adaptif, dan percaya kalau setiap kekacauan bisa Tuhan ubah jadi karya. Tapi tahu nggak Kak Novi, podcast kita ini nggak main-main loh. Kita kedatangan tamu. Dua sang guru dari GKI Sidoarjo Bajemwaru. Nah, sosok beliau berdua ini Kak kalau ngomong on fire dan bikin hati jadi adem. Nggak perlu lama-lama lagi ya. Kita panggilkan Pendeta Simon. Kak Novi, selamat datang Pendeta Simon. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, campur jadi satu ya. Bagaimana Pak Pendeta Simon tentang cerita kita di tahun 2025 ini yang sudah lewat dengan video yang tadi sudah muncul dan nanti resolusi iman di tahun 2026? Bagi saya setiap kali mengakhiri tahun dan membuka tahun itu kita sering bilang ada kaleidoskop, ada resolusi. Saya selalu kemudian ingat tentang waktu ya. Betul. Dan waktu itu menurut saya hanya akan bertanya gini, kalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu, kamu mau apa? Dalam banget kan Novi. Ya, betul. Kalau hari ini adalah hari pertama dari hidupmu, kamu juga mau apa? Ya. Nah, itu yang membuat kemudian putaran video tadi menarik. Karena kita lalu melihat bahwa banyak yang sudah kita lakukan. Tapi saya mau ngajak lihat bahwa bukan hanya kita ini gereja kan hidup di tengah kehidupan bangsa. Ya. Bahkan kita ini adalah bagian dari bangsa ini. Maka bagi saya persoalan lingkungan, persoalan ekologi, persoalan hak asasi manusia, persoalan hidup keluarga, dan bahkan bagaimana kita menyambut perkembangan teknologi, media komunikasi. Menurut saya itu menjadi penting. Mungkin kalau saya boleh katakan tobat ya Pak, tobat masa kini. Atau tobat masa kini itu merupakan panggilan untuk pulang ke jalan yang benar. Jadi kalau kita perhatikan ya, tragedi Aceh, Sumatera, bahkan mungkin Semeru itu kan sekarang menjadi pesaingnya Merapi, pesaingnya Wakatobi. Jadi semua tragedi alam ini selalu mengingatkan kita bahwa kita telah salah mengurus bumi ini. Karena itu orang sekarang butuh ada pertobatan ekologis. Kalau enggak, maka bahasa saya mungkin agak terlalu tajam ya. Kalau kita tidak berhenti menyakiti bumi, kalau kita tidak berhenti menyakiti lingkungan kita, mari kita berhentilah sebelum mereka mengambil paksa. Nonton semua di sini. Ini bikin saya pribadi dan semua yang mendengar ini menjadi mikir, hidup ini keras. Tapi pertobatan ekologis jauh lebih keras. Pertanyaan pedas nih Kak Novi dan Pendeta Simon.
kita tuh sayang bumi beneran atau cuma sayang estetik langit senja buat feed Instagram. Posting sunset, tapi sampah cup kopi ditinggal di bangku taman. Kan bagaimana ya? Alamnya nangis deh sambil bilang like doang nggak cukup besti. Gimana? Betul. Gimana menurut Pak Said? Keadilan itu ternyata tidak cuma antar sesama ya. Selama ini kita kan selalu memahami keadilan. Enggak. Keadilan itu justru juga sekarang ada tuntutan keadilan ekologis. Orang bilang eco justice. Iya, betul. Maka salah satu kebanggaan GKI itu kan semboyannya. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Saya kira GKI menempatkan keadilan sebelum perdamaian. Maka eco justice juga menjadi penting. Begitu ya. Karena eco justice itu adil buat bumi, bukan adil buat kenyamanan kita doang. Benar? Saya mau memberikan tekanan begini. Teman-teman, ada sebuah buku judulnya Merusak Bumi dari Meja Makan. Merusak bumi dari meja makan. Wow. Karena sampah itu dimulai dari meja makan. Maka persoalan eco justice, persoalan merawat lingkungan itu harus dimulai dari keluarga. Betul. Dari keluarga. Kalau soal sosial dan HAM, kapan terakhir kita berhenti menjudge seseorang sebelum tahu ceritanya? Terkadang jari tangan kita lebih cepat daripada otak kita. HAM itu semua orang tahu ya, hak asasi manusia. Bukan hak asasi yang sepemikiran sama segelintir orang yang toksik doang. Pendeta Simon, kalau saya ada baca kata-kata iptek, terus media dan peralat, sebenarnya bagaimana sih Pak? HP memperalat kita atau kita yang memperalat HP? Begitu Pak? Saya ini punya kekhawatiran yang besar tentang HP. Dulu kan HP itu kan untuk membangun komunikasi. Ya. Tetapi sekarang HP menjadi alat bullying. HP menjadi alat fitnah. HP menjadi alat merendahkan orang. HP menjadi tempat untuk mengejek orang. Padahal itu semua kan persoalan HAM. Dan bahkan kalau kita lihat di HP kita, sangat sedikit kisah-kisah yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena HAM itu bicara tentang itu, harkat dan martabat manusia. Dan HP mestinya mewartakan itu lebih banyak daripada membuli. Setuju. Teknologi itu alat. Jangan sampai kita yang jadi alatnya teknologi. Intinya tobat masa kini itu bukan soal cuma jangan nakal, tapi jangan nyusahin bumi, sesama, dan pastinya diri sendiri. Ada quote menarik nih dengan sharing dari Pendeta Simon ya. Kalau dunia bilang upgrade gadget, Tuhan bilang upgrade hati. Nah, kalau dunia kejar trending, kita kejar pembaruan hidup. Nah, karena iman yang hidup itu selalu relevan, real, dan relate. Satu orang sosok pengusaha, kalau berbicara menjadi inspirasi, dan jujur, saya kenal beliau dari awal itu sangat menginspirasi saya pribadi. Dan banyak juga orang terinspirasi sama beliau. Maka dari itu kita panggil Pak Heri Siswanto. Sorry Pak Heri. Kita ngopi dulu ya Pak ya, supaya agak rileks dari tadi kita ngoceh aja. Pak Heri Siswanto ya, beliau sebagai pengusaha yang diberkati, berkelimpahan dan menginspirasi. Apa satu kebiasaan kecil yang menurut iman kekristenan wajib dimiliki anak muda gereja supaya masa depan mereka tidak hanya Tuhan sediakan, tapi juga manusia siapkan? Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Saya akan menceritakan hal ini sesuai yang pernah saya alami di dalam kehidupan saya. Saat saya muda, saya juga punya cita-cita. Cita-cita saya itu adalah menjadi seorang insinyur. Tentunya saya harus
mendaftar kepada sekolah yang ada jurusan itu. Saya sudah mencoba, ya. Tapi saya tidak tahu keberuntungan itu tidak berpihak sama saya gitu. Ya. Tapi ya sebagai umat Kristiani saya berdoa. Ada satu sekolah yang kebetulan waktu itu masih buka untuk pendaftarannya, Akademi Pelayaran. Akademi Pelayaran. Yang bakalnya mencetak pelaut-pelaut. Saya mendaftar di situ. Saya lewati prosesnya. Tahun 82 ya, saya diterima di situ. Saya tidak tahu ya, ini sebetulnya bukan rancangan saya di awal. Tapi saya mencoba ini karena ada kesempatan, masih ada kesempatan. Semuanya sudah untuk pendaftaran itu. Dari saya yang mencoba di situ, tahu-tahu saya diterima justru. Diterima justru. Sebagai seorang pelaut kan itu ya. Ya tentunya saya harus tahu pekerjaan seorang pelaut yaitu di atas kapal, tentunya jauh dari keluarga. Ini pun menjadi tantangan, ditentang, tantangan buat saya dan ditentang oleh keluarga saya. Pelaut tentunya tidak mudah. Tidak mudah dan sering meninggalkan keluarga. Masih muda lagi ya Pak ya? Tapi ya saya tidak tahu, saya lewati ini semua, saya lulus. Saya lulus. Akhirnya saya mencari pekerjaan. Ada perusahaan yang menerima saya. Sehingga saya juga berpikir, kok jalan di sini ada. Gitu ya. Ya saya jalani sebagai seorang pelaut. Saya akhirnya bekerja di situ selama 6 tahun. Tapi kembali lagi, saya juga ingin suatu inovasi sebagai anak muda. Ya. Bagaimana kalau saya bisa bekerja di darat sebagai seorang pelaut awalnya. Karena terus terang setiap saya berlayar, setiap malam saya selalu berdoa. Tuhan kumpulkan saya dengan keluarga saya sehingga saya bisa melayani Tuhan. Itu doa saya setiap malam saya sampaikan setiap saya mau tidur. Akhirnya tahun 98 ya, Tuhan jawab doa-doa saya sehingga saya malah ada teman ngajak kerja di darat, ya saya terima. Saya terima. Dari situ saya belajar. Mungkin Tuhan punya rencana buat saya di sini. Saya sampaikan ke istri saya. Bagaimana kalau saya kerja di darat? Terserah Papa. Semua keputusan. Nah, dari situ pun akhirnya saya selalu kembali lagi berinovasi. Bagaimana saya bisa mengembangkan saat itu saya ikut orang, bagaimana saya bisa berdiri sendiri. Ya karena saya merasa bahwa saya ada kapabilitas di situ. Tahun 2008 saya berusaha berdiri sendiri. Ya kembali lagi saya percaya kok apa yang tidak saya rencanakan, tapi Tuhan buka lebar-lebar. Saya percaya itu. Akhirnya saya punya usaha. Ya, berusaha ini ya, tentunya ya saya harus mempunyai karyawan. Mempunyai karyawan. Ya. Itu pun saya bisa lewati gitu ya. Saya bisa lewati. Dan pada suatu saat ya, perusahaan saya ini bisa banyak dikenal orang. Saya pun tidak tahu itu. Tapi kembali lagi ke dalam hal ini saya selalu
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Singkat cerita bahwa tahun perusahaan saya ini sudah bisa berkembang dan bisa berdiri sendiri sehingga sampai saat ini. Sehingga dengan apa yang saya dapatkan di usaha saya ini, saya bisa memuliakan Tuhan melalui apa yang saya dapatkan di dalam pekerjaan saya. Itu jadi jangan takut ya, jangan takut apa yang sesuatu yang terjadi di dalam impian kita yang tidak sesuai ekspektasi. Kita percayakan aja sama Tuhan. Ya, terima kasih. Tapi kalau saya lihat tadi Pak Heri berbicara ada waktu, kesempatan, dan Tuhan memampukan. Lalu ada lagi kata-kata doa. Saya pikir doa, oh ya terkadang apa yang kita doa itu belum tentu dijawab sama Tuhan saat itu juga ya Pak. Seperti biasa, saya selalu ingat ada kata-kata singkatan. Apa sih artinya singkatan daripada doa itu? Dalam observasi Allah. Nah, belum tentu kan semua dikabulkan. Dan ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah untuk Pak Heri ya. Betul. Saat masih muda ya, yang tadinya ingin jadi insinyur, jadi pengusaha dan menjadi berkat bagi banyak orang. Gimana Kak Nova? Ya, ketika kurangnya rasa empati dan hanya fokus pada kesenangan pribadi, sedikit-sedikit egois gitu kan, dan merasa cukup hidup untuk hari ini saja. Bagaimana gereja bisa menolong mereka melihat bahwa merencanakan masa depan itu bagian dari tanggung jawab iman? Bagaimana menurut Pak Heri? Oke, gereja bagi saya pribadi ya itu adalah saat tempat saya untuk bertemu Tuhan. Tapi di tempat saya kerja, ruangan kerja saya adalah tempat saya bisa bertemu juga saat-saat itu saya menghadapi suatu masalah. Jadi saat pandemi COVID ya, itu betul-betul saya rasakan ya, dampaknya bagi saya dan usaha saya, ya, di mana saya boleh katakan itu sudah hampir mencapai titik nadir yang terbawah. Saat itu pun saya kena COVID kan. Jadi saya sempat dirawat di rumah sakit 10 hari. Saya kembali lagi, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan perbolehkan usaha saya mengalami suatu masalah yang saya tidak bisa selesaikan sendiri. Saya mohon pertolongan Tuhan. Itu saya doakan terus di dalam rumah sakit saat COVID itu. Akhirnya Tuhan jawab. Terus terang Tuhan jawab. Saat itu saya masih di rumah sakit. Order saya itu saya tidak tahu saya di rumah sakit, tapi order itu datang sendiri. Ini pengalaman pribadi saya, kesaksian pribadi saya. Begitu masa COVID kita sudah lalui, ya. Kembali lagi saya saat ke gereja, pada saat untuk doa pribadi, saya menyerahkan lagi kepada Tuhan tentang perusahaan saya itu. Sehingga perusahaan saya itu pertolongan Tuhan tetap ada buat saya. Dan itu kadang-kadang itu di luar kemampuan saya juga. Dan satu hal yang saat saya kena COVID itu ada statement dari dokter ya. Saat itu istri dan anak-anak saya tahu. Karena hasil pengamatan medis untuk tubuh saya, dokter menyatakan bahwa Bapak ini ajaib gitu. Karena saya komorbid. Kuat-kuatnya semua puskesmas rumah sakit lagi rame-ramenya ya. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kesempatan di rumah sakit itu. Ada satu tempat yang notabene ada satu pasien pas waktu itu boleh pulang jam 2 malam, saya masuk langsung. Lah di dalam situ pergumulan saya memohon kepada Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki perusahaan saya itu masih tetap berjalan, ya tolong Tuhan. Puji Tuhan sampai sekarang
sehingga bisa tetap berjalan. Lah kembali lagi gereja, ya. Saat saya COVID, waktu itu gereja tidak boleh Offline. pelayan Iya. untuk tempat pertemuan Pertemuan. jemaatnya. Ya. Begitu sudah terbuka, kembali lagi saya datang ke gereja. Ya. Apa yang menjadi inventaris saya saat saya mohonkan kepada Tuhan secara pribadi, itu saya bawa di dalam gereja. Sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa Tuhan selesaikan. Puji Tuhan, Pak Heri. Satu inspirasi saya, seperti tadi sempat Pak Heri bicara, ada kata-kata dengan Pak Heri mengatakan bahwa melewati semua badai, beliau berbicara, rajin-rajinlah baca Filipi 4 ayat 6. Apa itu, Kak? Ya. Coba dengarkan ya. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, Kak. Gitu. Ternyata memang Roh Kudus itu bekerja banget ya. Betul. Yang tadinya saya mau nulis podcast, isinya apa ya? Kok gue bingung. Tiba-tiba Pak Heri, ini loh Celinda. Oh, ini bagus sekali. Ya. Makanya saya sempat bawa ke sini tadi Kak Novi. Artinya, betul ya Pak Heri ya, betul ya Pak Simon ya. Agar semakin banyak anak-anak muda itu bertumbuh kuat dalam iman. Dan semakin banyak jiwa-jiwa muda terselamatkan. Pendeta Simon bilang juga, sabar tanpa tepi. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Wow. Itu keren banget. Saya pikir, iya benar juga ya. Gitu iya, ya. Iya. Yang dengerin sekarang episode bikin kamu senyum-senyum sendiri dan mikir sendiri nih, itu gue banget Kak. Yuk follow yuk akunnya GKI Sidoarjo Bajem Waru, share dan like ke keluarga temen kamu dan makin banyak orang sadar. Tuhan tuh nggak ketinggalan zaman kok, dan kasihnya selalu update loh tiap hari. Tapi ikut jalan bareng Tuhan. Dan di GKI Sidoarjo Bajem Waru tentunya ada Pendeta Simon dan Pak Heri. Iya. Kita tutup dengan doa yuk, Pendeta Simon. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun 2025 tentu bersama dengan Tuhan. Dan sepanjang tahun Tuhan menggandeng bahkan menggendong kami untuk melewati berbagai macam kesulitan. Cinta Tuhan tak pernah habis. Dan kalau kami memasuki tahun 2026, biarlah Tuhan tahun baru itu membuat kami juga punya cara hidup yang baru. Kami makin sabar tanpa tepi dan kami bersyukur tanpa tapi. Berkatilah kami semua dan biarlah podcast ini menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman GKI Sidoarjo Bajem Waru, ikuti terus podcast kita ini dan sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan Tetap on fire, in faith, dan Tuhan berkati.